Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Keadaan kalian semua dalam keadaan yang sehat. Baik, kita ketemu lagi. Kali ini di video ini kita akan belajar masih di bilangan bulat bagian yang kedua tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, kita langsung saja mulai pelajarannya. Kita mulai dengan penjumlahan. Nah, perhatikan dulu. Ini dibaca 2 atau positif 2. Kemudian yang ini dibacanya negatif 2. Jangan dibaca minus 2 dulu. Karena kita harus bedakan yang mana yang tanda bilangan, mana yang tanda operasi. Jadi kalau tanda bilangan itu ada yang positif dan negatif. Kalau yang tanda operasi itu ada tambah kurang atau plus minus. Nah, untuk apa ini semua? Kita coba langsung di sini. Oke. Tentukan hasil penjumlahan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Ingat, ini kita harus menunjukkan hasilnya menggunakan garis bilangan. Sebelumnya kakak kasih clue dulu. Di sini kalau tanda bilangannya positif, itu artinya nanti dia maju. Kalau tanda bilangannya negatif, dia mundur. Tanda operasi plus atau tambah, dia hadap kanan. Minus atau kurang, dia hadap kiri. Nah, penggunaannya seperti ini. 4 ditambah 3. Kak, ini mah mudah. 4 tambah 3 saya juga tahu hasilnya 7. Tapi kita tunjukkan dengan garis bilangan. Perhatikan. 4 ditambah 3. Berarti kita ada di titik 4. 4. Nah, kemudian tambah tanda operasi, berarti kita hadap kanan. Hadapnya ke sana, kanan. Kemudian ditambah positif 3. Positif 3 berarti kalau positif maju. Berarti dari sini kita maju 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, berarti kita berhenti di titik 7. Berarti 4 tambah 3 sama dengan positif 7. Kemudian yang kedua kita lihat 4 ditambah negatif 3. Kita mulai lagi dari titik 4. Ditambah hadap kanan negatif 3 mundur. Jadi dari sini kita mundur 1, 2, 3. Mundur 3 langkah. Nah, sekarang kita ada di titik 1. Berarti 4 ditambah negatif 3 sama dengan positif 1. Yuk kita lanjut lagi. Yang ketiga, negatif 4 ditambah 3. Berarti kita mulai dari kita di titik negatif 4. Ditambah masih hadap kanan. Kemudian positif 3. Maju. Dari sini kita maju. 1, 2, 3. Nah, berarti negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Yang terakhir, negatif 4 ditambah negatif 3. Kita ada di sini, negatif 4 ditambah hadap kanan, negatif 3, mundur. 1, 2, 3. Nah, berarti negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7. Nah, seperti itu cara menunjukkan pada garis bilangan. Kemudian muncul pertanyaan, Kak, kalau misalkan angkanya udah besar, ratusan, ribuan, atau puluhan ribu, kan nggak mungkin kalau kita tunjukkan dengan garis bilangan. Benar, kalau angkanya sudah terlalu besar, kita tidak mungkin untuk menunjukkannya pada garis bilangan. Kemudian seperti apa penghitungannya? Sekarang perhatikan bentuk yang ini nih. Yang tandanya sama, yang positif ditambah positif dengan yang negatif ditambah negatif. Perhatikan. Jadi untuk penjumlahan dua bilangan yang tandanya sama, positif ditambah positif atau negatif tambah negatif, kita cukup menjumlahkan angkanya saja. Nanti tandanya ikut aja. Jadi kalau positif ditambah positif, jadi tambahin aja angkanya. 4 tambah 3, 7. Tandanya sama-sama positif, berarti hasilnya positif. Kemudian yang ini, negatif 4 ditambah negatif 3. Tambahin aja angkanya. 4 ditambah 3, 7.
tandanya sama-sama negatif, berarti hasilnya negatif. Atau contoh lain misal gini nih, negatif 12 ditambah negatif 8. Nah, ini kan sama-sama negatif, berarti tambahin aja angkanya, 12 tambah 8, 20. Karena sama-sama negatif, berarti hasilnya negatif 20. Seperti itu. Nah, gimana kalau tandanya beda? Perhatikan, yang 4 ditambah negatif 3 dengan negatif 4 ditambah 3. Kalau tanda bilangannya berbeda, penjumlahan dengan beda tanda bilangan, itu sebenarnya kalian tinggal kurangin aja angkanya, bilangannya kalian kurangin, kemudian nanti tandanya ikut mana yang lebih besar. Seperti ini nih, 4 ditambah negatif 3. Kalian kurangin aja, 4 kurang 3, 1. Tandanya mana yang lebih besar? 4 atau yang positif kan? Positif 4, berarti ikut tandanya positif. Yang ini, negatif 4 tambah 3, berarti kurangin aja, 4 kurang 3, 1. Mana yang lebih besar? Angkanya, lihat tandanya. Besaran 4, tandanya negatif, berarti negatif 1. Contohnya misal gini, negatif 13 ditambah 9. Nah, ini sebenarnya kalian kurangin aja, 13 kurang 9, 4. Lihat tanda yang angkanya besar. Angkanya yang besar 13, tandanya negatif, ikut. Nah, seperti itu. Paham? Kita coba latihannya. Tentukan hasil penjumlahan berikut. 125 ditambah 213. Kalau positif tambah positif, ini mudah. Langsung kita jawab, berarti ini sama dengan 338. Nah, langsung. Kemudian yang ini dulu, 64 ditambah negatif 39. Positif ditambah negatif. Kita kurangin aja. Kurangin aja nih. 64 kita kurangin 39. Hasilnya berapa? Hasilnya 25. Oke, berarti ini 25. Tulis dulu. Angka yang lebih besar tandanya positif. Berarti hasilnya positif. Nah, yang ketiga, negatif ditambah positif. Kita kurangin lagi ya. Jadi 1253 dikurangin 941. Ya, kita kurangin. 12 kurang 9, 3, 5 kurang 4, 1, 3 kurang 1, 2. Oke, 312. Perhatikan, yang lebih besar angkanya tandanya negatif. Berarti jawabannya negatif, 312. Nah, tapi ini adik-adik jangan ditulis di sini ya. Kalau kalian ngerjakan ini, ya ini tulisnya dicoret-coretan, jangan di buku kalian. Lanjut ke yang terakhir. Ini negatif ditambah negatif. Berarti tambahin aja ya angkanya ya. Kita tambahin 5642 ditambah 3211. Oke, kita tambahin aja. Berarti 8853. 8853. Karena sama-sama negatif, hasilnya juga negatif. Seperti itu. Bisa diikuti ya. Saya ikuti. Kalau udah bisa, kita lanjut dulu sekarang ke pengurangan. Seperti apa pengurangan? Masih sama konsepnya dengan penjumlahan. Sekarang kita coba tunjukkan hasil pengurangan berikut menggunakan garis bilangan. Oke, yang pertama 3 kurang 2. Ya sebenarnya ini mah mudah. Kita juga tahu 3 kurang 2, 1. Tapi kita tunjukkan dengan garis bilangan. Perhatikan. 3 dikurang atau minus 2. Kita mulai, kita ada di titik 3. Dikurang, minus, berarti hadap kiri. 2, positif 2, maju. 1, 2. Berarti 3 kurang 2 sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian yang kedua, 3 dikurang negatif 2. Kita mulai lagi dari titik 3. Minus, kurang, hadap kiri. Kemudian negatif 2, mundur. 1, 2. Nah, 3 dikurang negatif 2 hasilnya 5. Kemudian selanjutnya negatif 3 dikurang positif 2. Negatif 3 dikurang hadap kiri lagi.
positif 2. Maju. 1, 2. Berarti 3 kurang negatif 3 dikurang 2 sama dengan negatif 5. Kemudian negatif 3 dikurang negatif 2. Negatif 3 di sini. Dikurang kita hadap kiri. Negatif 2 mundur. 1, 2. Jadi negatif 3 dikurang negatif 2 hasilnya negatif 1. Oke, mungkin sebagian kalian ada yang diajarin kalau min ketemu min hasilnya plus gitu kan ya. Min ketemu min plus gitu. Sebenarnya bukan konsep seperti itu benar, tapi untuk menunjukkan dengan garis bilangannya seperti ini. Nah, tapi gimana Kak kalau andaikan angkanya sudah terlalu besar lagi? Nah, kalau angkanya sudah terlalu besar, kita pakai yang tadi kalian pahami itu. Coba kita bandingkan sekarang yang ini. 3 dikurang 2 kita bandingkan dengan 3 ditambah negatif 2. Ternyata kalau kita hitung 3 ditambah negatif 2 itu hasilnya juga 1. Nah, dari sini boleh kita simpulkan bahwa plus ketemu tanda negatif itu hasilnya minus. Kemudian yang kedua, 3 dikurang negatif 2. Nah, ternyata kalau kita bandingkan ini dengan 3 ditambah 2, ini hasilnya sama nih, 5. Jadi ini juga bisa kita simpulkan bahwa minus ketemu negatif hasilnya plus. Yang ini juga sama. Ini kalau kita bandingkan dengan negatif 2, negatif 3 ditambah negatif 2, hasilnya juga sama, negatif 5. Jadi ini juga plus ketemu negatif hasilnya minus. Yang terakhir juga ini sama dengan yang ini. Ini kalau kita bandingkan dengan negatif 3 ditambah 2 hasilnya juga negatif 1. Jadi minus ketemu negatif hasilnya jadi tandanya jadi plus. Nah, perubahan ini yang kita gunakan untuk menentukan hasil pengurangan ketika angkanya sudah terlalu besar. Contohnya seperti ini. 335 dikurang 213. Wah, ini mudah nih, langsung aja kita hitung. 335 kurang 213 sama dengan 122. Nah, lanjut. Kemudian yang kedua, 564 minus negatif 798. Nah, kalau tadi itu ternyata kalau minus ketemu negatif kan jadi tambah. Berarti ini boleh deh kita hitungnya 564 ditambah 798 tambah berarti sama dengan berapa ini? 12 simpan 1, 16 simpan 1 lagi 13. Jadi 1362. Kemudian yang ini, kalau ini ternyata kan tadi sama dengan negatif 123 ditambah negatif 341, kan gitu ya. Berarti ini negatif tambah negatif. Nah, ini tambahin aja nih. Tambahin aja 123 tambah 341. Nah, kita kalau kalian sulit, kalian coret, tulis di coret-coretan deh. 123 tambah 341. Nah, tambahin. Hasilnya 464. Oke, ini 464. Tapi karena sama-sama negatif, hasilnya negatif. Berarti ini negatif 464. Kemudian ini juga, ini sama, berarti ini sama dengan negatif 623 ditambah 245. Negatif ditambah positif, kurangin aja. Nah, yang tadi kan, kurangin aja. Berarti di coret-coretan kalian tulis gini, 623 dikurangin 245. Kurang. Nah, 13 kurang 5, 8, tinggal 11 kurang 4, 7, tinggal 5 kurang 2, 3. Oke, berarti ini 378. Tapi perhatikan, yang lebih besar angkanya tandanya negatif, berarti ini juga ikut negatif. Negatif
378. Nah, seperti itu adik-adik cara menyelesaikannya. Nah, sampai sini kakak harap sih kalian nggak bingung tentang pengurangan dan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mau itu nanti angkanya sudah terlalu besar atau ya banyak gitu, kalian nggak bingung lagi. Konsepnya seperti ini. Nah, semoga apa yang kakak jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Cukup dulu untuk video kali ini. Nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Pesan kakak, jangan lupa tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.